Halo guys, welcome back again with admin di sini. Mau bahas apa kali ini? So di video kali ini guys, admin akan membahas 10 alutsista teryahut di dunia guys. Tercanggih bukan teryahut, bukan GPU ini dasar. Ya guys, oke, ulangi. So di video kali ini guys, admin akan membahas 10 alutsista tercanggih di dunia guys. Berbicara tentang senjata militer atau alutsista pastinya tak akan pernah ada habisnya guys. Mulai dari zaman Stonehenge. So Inggris sekalian tuh min. Zaman batu ya zaman batu aja min. Jangan so Inggris dasar. Lah ini bodoh amat. Ulangi guys, gangguan jantung. Mulai zaman Stonehenge sampai zaman modern guys, alat untuk mempertahankan diri atau senjata gitulah sudah ada dan terus menerus berkembang hingga sekarang guys. Dan setiap tahunnya pasti akan ada aja teknologi ataupun alat-alat perang terbaru dan tercanggih guys. Seakan-akan negara-negara superpower di dunia ini guys, kayak China, Rusia, Amerika, terus berlomba-lomba untuk mengembangkan alutsista terbaru dan tercanggih mereka guys. Dan perlombaan senjata antar negara-negara superpower di dunia guys, seakan-akan gak ada habisnya guys. Dimulai sejak Perang Dunia I pecah pada tahun 1900-an lalu guys. Negara-negara besar berlomba-lomba meningkatkan kemampuan senjata militer mereka guys. Dan Amerika dalam hal ini guys masih lebih unggul ketimbang negara-negara lainnya di dunia ini guys. Seperti Rusia dan China. Ya kalian pasti tahu lah guys, persenjataan Amerika itu terkenal dengan kecanggihannya dan jumlahnya yang amat banyak guys. Tapi kali ini guys, admin sudah mengumpulkan atau merangkum gitulah alutsista tercanggih dari berbagai penjuru dunia guys. Karena admin sudah terlalu banyak bacot dari tadi guys, so langsung aja berikut 10 alutsista tercanggih dan teryahut di dunia guys. Oke guys, admin di sini sebelum ke daftar yang pertama jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys agar kita dapat berbagi informasi menarik dan unik yang ada di dunia ini. Oke guys, selamat menonton. Drone MQ-9 Reaper, Amerika. Diproduksi oleh perusahaan General Atomic Aeronautical System pada tahun 2001 lalu guys. Pesawat nirawak MQ-9 Reaper ini guys langsung jadi andalan Amerika Serikat. Dan dalam tugas penyerangan udara, intelijen dan bahkan mata-mata guys. Saat ini guys, banyak skuadron tempur F-16 yang digantikan oleh drone MQ-9 Reaper ini guys. Drone dengan rentang sayap 25 meter ini guys bisa terbang di udara selama 36 jam loh. Non-stop guys. Untuk sekali pengisian bahan bakar lagi. Tapi guys, kualitas sebanding dengan harganya dong ya. Drone super canggih Amerika Serikat ini guys dibanderol dengan harga 225 miliar rupiah guys. Dan duit semua itu. Mahal kan guys. Dan mampu membawa rudal berbobot lebih dari 200 kg guys di sayapnya. Kamera drone MQ-9 Reaper ini guys sampai mampu membaca plat nomor kendaraan dari jarak hingga 3 km guys. Yang menjamin itu bukan GoPro pastinya. Ya guys, masa drone tempur dikasih kamera GoPro? Kan kurang guys, kurang. Dan per Maret 2011 lalu guys, jumlah pilot drone MQ-9 Reaper menjadi yang terbanyak di antara operator senjata lainnya di Angkatan Udara Amerika Serikat guys. Tank K2 Black Panther, Korea Selatan. Posisi selanjutnya guys diisi oleh tank K2 Black Panther. Produksi opa-opa Korea kalian guys. Ya, Korea Selatan. Tank yang dibuat untuk bersiap siaga menghadapi ancaman serangan darat Mamang Kim Jong-un. Ya guys, Korea Utara. Membuat Korea Selatan tak main-main membangun tank andalan yang unggul dalam segala bidang ini guys. Bahkan disebut-sebut tank inilah yang paling mahal saat ini guys. Mengusung perlindungan seperti M1A2 Abrams milik Amerika, namun dengan bobot yang lebih ringan guys dari M1A2 Abrams yang hanya berbobot 55 ton aja guys. Dan BTW guys, bobot M1A2 Abrams itu sekitar 62,5 ton guys. Lebih berat bukan? Tank K2 Black Panther ini guys dioperasikan oleh 3 awak dan dipersenjatai dengan meriam kaliber 120 mm guys dengan 2 senapan mesin. Jenis meriam yang sama dengan Leopard 2A6 atau 2A7 guys, dan pastinya bisa menghancurkan kendaraan lapis baja lain dengan sangat mudahnya guys.
Bahkan guys, helikopter serbu yang terbang rendah macam Apache atau Mi-6 dapat langsung dizong oleh tank ini guys. Daya jelajah tank ini guys bisa mencapai 430 km dengan kecepatan maksimumnya dapat mencapai 30 km per jam guys. Dan pada tahun 2017 lalu guys, 100 tank K2 Black Panther akan didistribusikan ke Angkatan Perang Korea Selatan guys. Diperkirakan negara gingseng ini membutuhkan 300 tank K2 untuk menggantikan K1 guys yang sudah lebih uzur. Kayaknya guys, kavaleri Korea Utara harus berpikir dua kali guys sebelum bertempur one by one, satu lawan satu guys, lawan si Black Panther hitam ini. Karena kemampuannya sangat-sangat jauh guys, melebihi seluruh tank Korea dan China. Laser Avenger Amerika. Sekarang ini guys, memang masih sangat amat jarang penggunaan senjata laser untuk tujuan militer. Tapi kayaknya guys, Amerika sudah mulai start duluan nih. Amerika bahkan sudah membuat beberapa prototipe dari senjata jenis ini guys. Salah satunya, nih Min kasih tahu ya, adalah senjata laser Avenger guys. Senjata ini sekilas tidak begitu mematikan. Tapi guys, jangan sampai ketipu sama penampilan senjata ini ya guys. Karena apa yang bisa dilakukannya benar-benar bikin ngeri guys. Tak begitu jelas seberapa gila laser milik Avengers ini guys. Namun yang pastinya guys, ia tengah diuji coba untuk menembak objek udara semacam pesawat drone gitulah guys. Dan hal tersebut guys mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan guys. Dalam penggunaannya guys, laser Avengers ini bisa dipakai di banyak kendaraan. Ringan, cepat, dan mematikan. Dan Amerika dong yang cuma punya. Mantap guys. Ohio Class Submarine Amerika. Lah, Amerika lagi guys. Lah, ini nih guys, adalah kapal selam nuklir pengangkut rudal balistik ter-Yahud milik militer Amerika Serikat guys. Saat ini Amerika Serikat guys memiliki 18 unit kapal selam kelas Ohio rudal balistik dan 4 unit kapal selam Ohio rudal SSGM guys. Kapal selam ini guys adalah yang terbesar yang pernah dibangun oleh Angkatan Laut Amerika Serikat guys. Kapal selam Ohio memiliki berat mencapai 800.750 ton. Itu gede guys. Lebih gede dari rumah kalian. Meski lebih kecil dibandingkan kelas Typhoon dan Borek kelas milik Rusia guys. Ya tapi jangan panggil aku anak kecil paman. Kapal selam ini guys mampu membawa rudal lebih banyak dibandingkan dengan kedua kapal selam Rusia tersebut guys. Kapal selam ini bisa membawa mencapai 24 rudal balistik antar benua UGM-133 Trident 2 D5 yang masing-masing dapat membawa sebanyak 12 hulu ledak termonuklir guys W88475 kiloton guys. Sedangkan kapal selam Borek kelas Rusia hanya bisa membawa 16 rudal guys dan Typhoon hanya 20 rudal. Dan kapal selam ini guys bisa menyelam hingga kedalaman 250 meter guys. Dan nilai plusnya guys, bahkan saat menyelam kapal ini bisa bertahan hingga 6 bulan lamanya di dalam lautan guys. Lockheed Martin F-22 Raptor, Amerika Serikat. Bener kan guys, apa kata admin tadi? Untuk perihal persenjataan, Amerika memang number one guys. Number one. Lanjut guys, F-22 Raptor tercatat sebagai jet tempur generasi kelima pertama di dunia guys. Dan masih jadi yang tercanggih hingga sekarang. Pesawat jet tempur ini guys dikembangkan oleh Lockheed Martin dan Boeing untuk Angkatan Udara Amerika Serikat guys. Karena terlalu canggih itu guys, jet tempur tersebut bahkan sampai-sampai ini tidak untuk dijual ke negara lain guys. Karena ditakutkan teknologi-teknologi super canggihnya guys tersebut dicuri oleh negara lain guys. Dan pesawat super canggih ini guys mulai dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 2005. Tapi sayangnya guys, pemerintah Amerika Serikat membatalkan produksi Raptor pada tahun 2011 lalu guys. Meskipun pesawat ini guys merupakan bagian penting bagi US Air Force. Dikarenakan meningkatnya biaya pengembangan guys dan pemeliharaan jet tempur super canggih ini, kurangnya misi air to air,
udara ke udara guys, mengakhiri produksi jet tempur tersebut, dan Lockheed Martin mengirim Raptor terakhirnya ke US Air Force pada tahun 2012 lalu guys. Meskipun demikian guys, F-22 Raptor adalah perintis. Jadi jet tempur ini guys adalah jet tempur pertama yang mengembangkan super cruise, super maneuverability, stealth, dan fusion sensor guys. F-22 Raptor ini guys melakukan penerbangan pertamanya pada September 1997. Dan jet tempur siluman ini guys dapat digunakan dalam berbagai misi. Ini admin sebut satu-satu. Termasuk pengawasan, pengintaian, serangan perang elektronik, dan pengumpulan data intelijen guys. Paket komplit kan? Kapal perusak kelas Zumwalt, Amerika Serikat. USS Zumwalt adalah kapal perang permukaan Amerika Serikat guys, pertama yang menggunakan tenaga listrik. Sistem daya terintegrasinya guys dapat mengirimkan listrik ke motor penggerak listrik atau senjata guys. Bahkan power plant-nya guys dapat menghasilkan listrik yang bahkan cukup untuk menyalakan senjata masa depan, seperti senjata elektromagnetik, railgun itu loh guys, atau senjata laser. Bayangkan aja guys betapa ngerinya kapal ini guys jika di persenjataannya dilengkapi dengan senjata laser Avenger sama railgun guys. Ngeri guys. Zumwalt Class adalah kapal perusak Amerika Serikat guys yang ditugaskan untuk Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu guys. Kapal perang Zumwalt adalah kapal perusak terbesar yang pernah dibangun dengan teknologi canggih serta tersembunyi dari radar musuh guys, atau stealth atau siluman gitulah guys. Kapal perang ini guys juga dilengkapi dengan 80 sel peluncur vertikal modular canggih untuk berbagai jenis rudal termasuk rudal jelajah serang darat Tomahawk, rudal anti kapal selam ASROC, rudal Sea Sparrow Evolved Sea, RIM 162, serta rudal permukaan ke udara guys. Selain itu ada juga, masih kurang guys, nih admin tambahin. Selain itu ada juga senjata 155 mm guys dengan amunisi 920 butir dan dua senjata 57 mm guys. Kapal perusak kelas Zumwalt ini guys juga dilengkapi dengan dek penerbangan dan hanggar untuk dua helikopter SH-60 atau MH-60 Seahawk guys, dan serta dapat membawa hingga 3 MQ-8 Vertcon atau kapal tanpa awak kecil lainnya guys. Rudal S-500 Prometheus, Rusia. Ya guys, jika Amerika unggul dengan alutsista silumannya guys, kayak daftar-daftar sebelumnya itu, maka Rusia sebagai rival abadi Amerika Serikat guys pasti punya penangkalnya dong. Ya guys, militer Rusia sebentar lagi akan dilengkapi dengan sistem pertahanan generasi terbarunya guys, ya S-500 Prometheus. Rusia guys bahkan berani menyatakan bahwa sistem pertahanan rudal S-500 ini guys yang sudah disiapkan tidak akan ada tandingannya dengan teknologi serupa lainnya di dunia guys. Wih mantap nih guys. Amerika gimana nih, Amerika gak mau buat juga tandingan S-500 Rusia. Sistem pertahanan rudal S-500 ini guys bahkan diklaim mampu menzongkak senjata dan satelit hypersonic pada orbit rendah bumi guys. Dengan kata lain, senjata ini adalah senjata antariksa guys. Sistem rudal canggih Moskow tersebut guys juga akan menjadi yang pertama di kelas baru persenjataan pertahanan ruang angkasa guys. Iyalah men, jadi yang pertama di kelasnya, mau bisa sampai luar angkasa gitu loh ya, pantes min. Tugas utama S-500 guys adalah menetralkan rudal balistik jarak mendengar. Namun ia juga dapat menjatuhkan hulu ledak rudal antar benua guys, pesawat tempur, drone, dan banyak lagi objek terbang lainnya guys. Dengan kemampuannya itu guys, S-500 ini dapat melumpuhkan target pada jarak hingga 600 km dan ketinggian hampir 200 km guys. Kayaknya F-35 Amerika Serikat ini guys mesti hati-hati deh, bisa di game over sama S-500 Rusia ini guys. Sukhoi Su-57 Rusia. Jet tempur ini guys dikembangkan oleh Sukhoi Company, salah satu perusahaan militer Rusia guys. Sukhoi Su-57 ini guys dikembangkan Rusia sebagai jet tempur yang berteknologi paling canggih di dunia guys.
Kalian pasti paham lah ya kan? Ya guys, jet tempur siluman ini pastinya dibuat sebagai tandingan dari pesawat siluman Amerika Serikat guys. Ya guys, F-35 dan F-22 Raptor milik Amerika Serikat guys pastinya. Rival abadi mah mereka. Oke lanjut guys. Jet tempur ini guys adalah petarung pertama yang dapat menandai setiap kotak dengan daftar fitur-fitur jet tempur generasi kelima guys. Sergei Bogdan adalah pilot pertama guys yang menguji Su-57 ini pada tahun 2010 lalu guys. Bila dibandingkan dengan F-35 guys, Su-57 ini hanya tergantung murah guys. Karena Su-57 guys hanya menelan biaya sekitar 10 juta US dollar guys untuk riset, pengembangan dan persiapan produksi Rusia. Velki, Kirov Class Battle Cruiser, Rusia. Berada di posisi puncak kapal penjelajah kelas berat Velki guys, atau Peter the Great. Kapal ini guys adalah kapal andalan dari Armada Utara dan diciptakan dengan tugas menetralisir ancaman dari kapal induk Amerika Serikat guys. Kapal ini guys adalah sebuah kapal perang yang termasuk cepat untuk ukuran sebongsor itu guys. Dilengkapi dengan berbagai persenjataan mutakhir termasuk di admin rincikan ya satu-satu. 20 rudal anti kapal P-700 Granit SSN-19 Shipwreck, 64 rudal anti pesawat 3K-95 Kinzhal, 48 rudal anti pesawat S-300FN, 48 rudal anti pesawat S-300F-Force. Masih kurang guys, tenang masih ada kok, satu guys. 2 peluncur roket SW-305 MMRBU 1000 SWAG 3 guys. 2 peluncur roket SW 254 MMRBU 12.000 UDEF 1, senapan laras gandel 130 mm AK-130, 2 CIWS Cortic CATS N1 CADS N1, 10 tabung torpedo 533 MMS N15 Starfish. Angkatan Laut Rusia guys berencana untuk mengintegrasikan Velki dan juga Admiral Nakhimov dengan senjata rudal S-400 guys untuk meningkatkan ancaman melawan pesawat generasi kelima seperti pesawat jet siluman F-35 Marika guys. Sementara itu, Angkatan Laut Rusia guys sedang menguji rudal hypersonic 3M-22 Zikor sebagai solusi anti kapal yang jauh lebih mematikan daripada Shipwreck. Wih, benar-benar paket komplit ini mah guys. Kapal induk General Air Force Class, Amerika. Kapal induk super bongsor milik Amerika Serikat ini guys, dalam pembuatannya menelan biaya paling mahal guys. Nilainya bahkan mencapai 176 triliun guys. Bahkan kapal induk ini guys diklaim menjadi kapal tercanggih di dunia guys. Ya iyalah min, harga kan pastinya berbicara ya kan. Kapal induk ini guys dibangun pada tahun 2009 dan Amerika Serikat guys baru mengoperasikannya pada tahun 2017. Kapal induk ini guys ditenagai dengan tenaga nuklir dengan dilengkapi 2 peluncur rudal anti permukaan ke udara, 4 peluncur misal, machine gun dan sebagainya guys. Sebagai kapal dengan kategori super carrier guys, bobot kapal induk ini bahkan mencapai 100.000 ton dan dengan panjang 347 meter guys. Kapasitas angkut kru kapal induk ini guys mencapai 4.539 orang guys dan bisa membawa 75 pesawat tempur sekaligus guys. Ini mah hampir mirip pangkalan militer guys, dan ya bedanya terbang sama bisa bergerak doang sih. Untuk mendukung mobilitas pesawat tempur guys, kapal ini dilengkapi dengan peluncur pesawat elektromagnetik sehingga mempercepat pesawat melakukan serangan udara guys. Oke guys, admin di sini terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan konten-konten dari channel Cap Panda ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys, agar kalian tidak sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Cap Panda ini. Oke guys, sampai bertemu di konten berikutnya. See you, bye-bye.